Wow, Turkmenistan ternyata mampu mengejutkan kita dengan kemenangan 4-0. Mau nggak mau nih, kita harus menang juga lawan mereka. Tapi sebelum itu kita melawan Taipei dulu. Ada kelemahan kok dari permainan Turkmenistan. Apa itu kelemahannya? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, salam sehat dan salam Timnas. Kembali saya Depri Saipullah akan membahas soal Timnas Indonesia yang Timnas Indonesia U23 ya dan senior yang akan main di laga penting FIFA Matchday dan Piala Asia U23. Kali ini saya akan lebih banyak fokus kepada Timnas Indonesia U23 karena targetnya gak main-main, harus juara grup. Nah, untuk mewujudkan itu, Indonesia harus menang di 2 laga melawan Chinese Taipei dan Turkmenistan. Nah, alarm bahaya sudah dihidupkan oleh Turkmenistan saat mereka menghantam Chinese Taipei 4-0 di laga pertama yang berlangsung 6 September kemarin. Chinese Taipei tak berdaya menghadapi Turkmenistan yang tampil leluasa. Samemet Hidro, nomor 11, menjadi pemain paling berbahaya di Turkmenistan dengan 3 golnya. Sedangkan Chinese Taipei tak bisa membalas 1 gol pun. Mau nggak mau ini jadi alarm karena Indonesia juga harus menang banyak melawan Chinese Taipei. Indonesia akan menghadapi Chinese Taipei pada 9 September, Sabtu nanti. Nah, sebelum itu terjadi, Sintayong tentu sudah mempelajari betul bagaimana Turkmenistan. Dan Sintayong kini sudah bisa leluasa karena semua pemainnya sudah kumpul. Marcelino, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Ivar Jenner, semua sudah berkumpul. Dan tinggal pemulihan dan juga memantapkan strategi. Apalagi sebelum melawan Turkmenistan yang tanggal 12, kita juga masih bisa menonton seniornya Turkmenistan. Memang beda sih, beda kasus ya. Tapi paling tidak bisa melihat lah bagaimana cara main Turkmenistan. Dan video permainan Turkmenistan melawan Chinese Taipei juga sudah tersebar di mana-mana ya. Banyak di YouTube, teman-teman bisa saksikan bagaimana permainan mereka. Kalau saya melihatnya sekilas bahwa Turkmenistan hebat ya. Samemet Hidro itu hebat. Dia berhasil mencetak hat-trick di kemenangan 4-0. Tapi yang saya lihat bahwa lawannya juga masih terlalu ringan boleh disebut. Pada pertandingan itu, gol-gol Turkmenistan dicetak karena kesalahan passing pemain-pemain Chinese Taipei yang berperingkat di bawah Indonesia. Tapi ternyata benar-benar mati kutu. Dan Turkmenistan bisa memanfaatkan ketidaksiapan Chinese Taipei di pertandingan itu. Saya berharap bahwa STI pun menerapkan ini dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Sintayong harus memanfaatkan setiap momen, setiap celah yang diberikan oleh Chinese Taipei untuk menjadi gol. Dan kebetulan kan Indonesia juga punya ciri permainan cepat, serangan balik cepat. Itu dimungkinkan. Apalagi kita punya pemain-pemain cepat seperti Pratama Arhan, Witan, Ivar Jenner, Marcelino, yang bisa menahan bola dengan baik. Maka itu Timnas Indonesia U23 harus memastikan kemenangan lawan China Taipei. Lebih banyak gol, kalau bisa 4 gol juga, itu lebih baik. Ini untuk jaga-jaga, atau lebih dari 4 gol ya, ini untuk jaga-jaga kalau di laga melawan Turkmenistan kita imbang.
tentunya akan dilihat produktivitas gol ini yang menjadi masalah. Tapi yang pasti sih, kalau menurut saya, pastikan dulu kemenangan. Setelah itu menang lagi lawan Turkmenistan. Nggak ada ceritanya imbang melawan Turkmenistan. Karena di head to head juga, kita 4 kali main lawan Turkmenistan, walaupun mungkin level senior ya. 2 kali menang, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Jadi, menurut saya sih kalau melihat permainan Turkmenistan kemarin, kalau lawan lebih disiplin, saya yakin Turkmenistan tak akan dengan mudah mencetak gol. Apalagi kita punya back-back tangguh. Elkan Bagot sudah dipanggil, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Awalnya saya berharap Dewangga ya sebagai starter, tapi sepertinya di 3 back yang mengisi posisi back akan diisi oleh Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Muhammad Ferrari. Karena Ferrari dipinjamkan ke timnas senior. Nah, melawan China Taipei ini kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Saya yakin China Taipei juga tidak mau jadi bulan-bulanan lagi. Tapi kalau melihat cara main mereka, yang penting kita bisa memanfaatkan celah. Seperti juga yang dilakukan Turkmenistan. Mereka bisa, utamanya si Hidro itu bisa memanfaatkan kemampuannya dengan menggocek pemain Taipei dengan mudah. Tentu ini juga harus dilakukan. Kita punya pemain yang bagus. Ramadan Sananta juga mengerikan. Saya berharap Ramadan Sananta bisa mencetak lebih dari 2 gol. Belum lagi Rafael Struijk, dia harus membuktikan ini kesempatan bagi dia cetak gol dengan timnas. Dia sudah main 2 kali tapi belum mencetak gol. Diharapkan dengan lawan yang lebih lemah, kemampuannya bisa keluar. Begitupun dengan Ramadan Sananta. Jadi peluang untuk menang besar saya yakin ada. Untuk pertandingan nanti ada 2 formasi ya melawan China Taipei yang bisa diterapkan. 3-5-2 dan 3-4-3. Posisi kiper Hernando Ari. 3 back seperti yang saya sebut tadi, Rizky Ridho, lalu Elkan Bagot, dan Ferrari. Di tengah ada 5 pemain. Di kanan saya menduga antara Fajar Faturrahman atau Victor Detan. Tapi mungkin Fajar dulu ya sebagai sayap kanan. Terus ada Marcelino, Ivar Jenar, Witan Sulaiman, Pratama Rahan di kiri. Sedangkan di depan ada Sananta dan Rafael Struijk. Nah, kalau berubah 4-3-4-3, saya pikir ya tinggal memajukan Faturrahman atau Witan Sulaiman ke lini depan. Ini tergantung situasi di lapangan. Karena saat bola berjalan, saya pikir pergerakan pemain itu ada ya, walaupun formasinya apa, tapi mungkin juga Elkan Bagot bisa ke depan gitu ya. Ferrari saat bola-bola mati. Kesempatan itu ada. Dan memang lawan China Taipei kita meminjamkan, timnas U23 meminjamkan 3 pemain ke senior ya. Doni, lalu Doni, Dewangga, dan juga pemain PSM ya. Pemain PSM Makassar yang tidak bisa Ashraf, Jaki Ashraf, yang harus menggantikan Yance dan Yakob yang cedera ya. Terus Dimas Derajat yang cedera juga. Terus tentunya Dimas Derajat itu harus diganti. Makanya 3 pemain timnas U23 dipinjamkan. Saint Patinama juga ya.
dipinjamkan. Nah, setelah kita menang lawan Chinese Taipei, setelah itu tugas berikutnya melawan Turkmenistan. Ini memang cukup rumit ya. Turkmenistan istirahat lebih panjang. Mereka diuntungkan dengan jadwal. Main tanggal 6, lalu main lagi tanggal 12. Istirahat lebih panjang, recovery lebih panjang. Ini jadi berbahaya. Sedangkan kita hanya 3 hari. Setelah tanggal 9 main, lalu main tanggal 12. Tapi itu tentu bisa diatasi lah. 3 hari itu cukup lumayan untuk memulihkan kondisi. Dan kita terbiasa di turnamen-turnamen AFF atau SEA Games juga kan mainnya tiap 2 kali sekali. Jadi jadwal bukan masalah menurut saya. Yang penting adalah strateginya bagaimana. Kalau melihat Turkmenistan mungkin ya 3-5-2 atau 4-4-2 bisa pas, atau 4-2-3-1. Tergantung dari Coach Shin, bagaimana dia melihat kekuatan tim. Karena Turkmenistan juga bukan kaleng-kaleng. Saya lihat bahwa mereka punya kecepatan, umpan-umpannya akurat gitu loh. Dan tidak hanya si Hydro itu yang berbahaya, tapi pemain-pemain lain juga berbahaya. Tapi kalau melihat lawannya lebih sulit, saya yakin Hydro juga tidak akan bermain begitu leluasa. Ya saya yakin Elkan Bagot, Rizky Ridho bisa mematikan pemain ini sebelum bisa masuk kotak penalti. Jadi formasinya bisa adaptif ya. Bisa 4-4-2, bisa 4-2-3-1 atau 3-5-2 dengan fullback turun naik ya. Bisa saat bertahan bisa 5 back gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman ulasan saya soal pertandingan Indonesia melawan Chinese Taipei. Sebelum menghadapi Turkmenistan, kita kan punya misi sapu bersih, dan itu saya yakin bisa dilakukan, apalagi kita main di kandang sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan beri komentar di bawah. Terima kasih dan salam olahraga.